Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la nabiyya wa la rasulah ba'da. Oke, sahabat-sahabat, sedulur-sedulur MP Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga para sahabat-sahabat, rekan-rekan Belingiyah yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga karunia Allah tetap terlimpahkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada kemaharibaan kita, junjungan kita Nabiullah Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, sahabat-sahabat, sedulur-sedulur, kita kembali lagi ke obrolan santai kita, yaitu obrolan santai. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini senantiasa diiringi dengan hidayah Allah, sehingga menjadi keterangan yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat-sahabat, untuk momen kali ini saya akan mencoba ngomong-ngomong lah tentang ikhlas. Ya. Ngerti ikhlas kan? Yeah. Ikhlas. Menurut sampean itu ikhlas juga apa? Menerima dengan lapang dada. Menerima dengan lapang dada. Ya nih, apa? Kira-kira ikhlas itu. Oh, Bur. Jadi ikut. Apa? Ikut. Menerima dengan lapang dada. Iya. Jadi ikhlas ya berasal kata dari kholaso, yang memiliki arti murni atau bersih. Murni atau bersih itu ikhlas. Kalau diartikan secara umum ya banyak sekali, termasuk saya memang melakukan sesuatu tanpa adanya imbalan, bisa juga menerima sesuatu dengan apa adanya juga bisa. Jadi nggak beda jauh dengan qanaah. Nggak beda jauh dengan qanaah. Kalau qanaah kan menerima pemberian Allah dengan ikhlas, atau menerima pemberian dari Allah oponoe, badike suge, badike melarat. Nah, itu namanya qanaah, nerima ing pandum nek cara Jawa. Dalam konteks ikhlas ini banyak sekali orang-orang yang mungkin belum memahami atau belum mengerti secara garis besarnya. Secara garis besarnya. Jadi ikhlas ini murni, bersih, tanpa adanya hal lain. Seperti contoh, sama melakukan pekerjaan, ikhlas, meskipun gak dibayari, meskipun gak diupai, meskipun gak dianui, gak ngurus. Itu jenenge murni, ikhlas di sini itu adalah melakukan sesuatu tanpa ada jasa, ya kan? Melakukan sesuatu tanpa adanya jasa. Nah, ini banyak orang yang terkadang kurang paham. Seperti contoh ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Nah, ikhlas ini satu kata yang mudah untuk diucapkan, tapi sulit untuk dipraktekkan. Karena ikhlas ini murni berasal dari kolbu kita, dari hati kita. Nah, itu ikhlas. Nah, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak orang yang gagal paham. Ya, mungkin belum memahami. Oleh karena itu, dari sini nanti coba saya akan jelaskan sedikit tentang keikhlasan. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita benar-benar ikhlas, ya sudah, kita tidak boleh mengharapkan sesuatu apapun, sedikit apapun. Kadang-kadang kan nek ana wong ada pertanyaan, atau ada pitakonan, atau ada orang yang bertanya, atau ngetes, kowe sholat itu tujuannya apa? Kan seperti itu, ada yang seperti itu. Kowe zakat itu tujuannya apa? Kowe ngamal itu tujuannya apa? Banyak sekali orang yang mengatakan saya ibadah kepada Allah cuma mengharapkan ridho dari Allah. Mengharapkan ridho dari Allah. Nah, ini kalau secara hakikat kita ikhlasnya masih dipertanyakan. Karena apa? Masih ada di dalam kolbu kita, masih ada sekecil harapan. Nah, kalau di dalam hati kita masih ada secuil harapan sekecil apapun, meskipun sekecil dzarrah, nah, itu keikhlasan kita masih dipertanyakan. Nah, berbicara tentang ikhlas ini, saya teringat perkataan Rabi'atul Adawiyah. Nah, ini nanti kita bisa mengambil hikmah atau bisa dijadikan contoh kata-kata daripada Rabi'atul Adawiyah, seorang sufi wanita. Nah, yang mana beliau ini rela dirinya ini gak menikah karena takut kalau dia menikah, takut rasa cintanya nanti terbagi. Sedangkan dirinya, di hatinya cuma ada Allah. Makanya beliau memutuskan tidak ingin menikah. Kalau menikah kan otomatis kan punya anak nanti toh. Dan nanti cintanya terbagi. Beliau merasa akan tidak ada keadilan bagi dirinya. Merasa tidak akan bisa adil karena membagi cintanya kepada suami, kepada anak, kepada Allah. Sedangkan Rabi'atul Adawiyah ini cintanya murni hanya kepada Allah. Makanya beliau tidak mau menikah. Ini keikhlasan daripada Rabi'atul Adawiyah, kecintaan Rabi'atul Adawiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata-kata beliau tentang keikhlasan? Rabi'atul Adawiyah pernah mengatakan, "Ya Rob, wahai Tuanku, jika ibadah saya ini karena takut dengan neraka Engkau, bakar saya di dalamnya." Dilanjutkan lagi, "Ya Rob, dan jika ibadah saya ini kepada Engkau karena ada harapan mendapatkan surga dari Engkau, jauhkan saya dari surgamu." Itu perkataan Rabi'atul Adawiyah. Jadi dari perkataan Rabi'atul Adawiyah ini kita bisa memahami keikhlasan ini adalah murni, tidak ada harapan apapun. Nah, jadi Rabi'atul Adawiyah benar-benar ikhlas wis, gak golek apa-apa, gak golek ridhone Gusti Allah, gak golek ganjaran, gak golek surga, yo gak yo gak mengharapkan cek gak mlebu neraka, gak mengharapkan cek gak diopong neraka. Malahan kalau di hatinya ibadah iku cek nih
gak diobong, gak dimasukkan neraka. Rabi'atul Adawiyah malah mengatakan bakar saya. Ini menunjukkan betapa ikhlasnya beliau beribadah kepada Allah. Ini namanya ikhlas. Yo, makanya nek sampean ketika sholat, ya wis pasrahkan semuanya pada Allah. Diterima gak diterima apa jare Gusti Allah. Diganjar gak diganjar ya apa jare Gusti Allah. Bak diganjar bakal diganjar. Bak diterima bakal diterima, urusan Gusti Allah. Yang penting kita ibadah kepada Allah. Ngono. Makanya di dalam doa iftitah ya, kabira walhamdulillahi katsira itu ya, di kalimat-kalimat terakhir inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil sesungguhnya sholat saya, ibadah saya, hidup saya, dan mati saya hanya teruntuk kepada Allah yang menjadi Tuhan seluruh alam. Tadi gak mengharapkan apa-apa, wes benar-benar ikhlas, benar-benar lillahi ta'ala. Makanya saat itu ketika saya ditanya oleh orang sholat, kenapa kowe sholat? Ya dijawab ya, mergo wajib aku nang Gusti Allah. Apa sih gak kalau apa-apa, mau kewajiban kok. Iki perintah. Segitu aja jawabannya. Mergo iki perintah. Nah, jadi kayak gitu. Makanya ayo belajar mengikhlaskan diri kita, hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas ini berasal dari hati kita. Nah, teko atine dhewe. Makanya ikhlas itu. Masih aku deh belum tentu bisa melakukan seperti itu. Masih seorang ustadz pun belum tentu bisa melakukan ikhlas semurni itu. Nah, makanya menurut sebagian ulama, menurut sebagian kiai-kiai kita, ikhlas itu terbagi menjadi 3. Ikhlas itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, tingkatan paling atas tuh kita ibadah kepada Allah lillahi ta'ala murni, tidak mengharapkan apa-apa. Itu sing nek Kanjeng Nabi, nek para wali angel wis. Nek para nabi, para sahabat, para wali angel nglakoni. Kaya aku sampean iki jelas masih ada nit pengen melakukan sesuatu, mengharapkan sesuatu. Itu ikhlas yang tingkat pertama. Ikhlas yang tingkat kedua, kita beribadah kepada Allah, tapi di dalam hati kita, dalam akal kita, dalam pikiran kita mengharap pahala dari Allah. Iki kayak awawan dhewe ngene iki wis. Sampai kayak ustaz-ustaz biasa-biasa ngono kuwi, sampai kiai-kiai pengen mengharapkan. Ya ada juga kiai yang tidak mengharapkan apa-apa juga ada. Nah, kemudian ikhlas yang tingkat ketiga atau ikhlas yang ketiga, kita beribadah kepada Allah dan mengharapkan mengharapkan urusan dunianya berhasil. Itu ada. Dia ibadah ikhlas, tapi di dalam hatinya, di dalam pikirannya, di dalam benaknya itu masih ada, aku tak ngelakuin ini deh, ngoceh oleh ini. Seperti contoh salat duha, salat hajat, kan manfaatnya kan sudah ditulis. Ada yang menulis dalam sebuah kitab, dalam sebuah buku. Siapa saja yang melakukan salat duha, rezekinya akan rezeki dilancar no. Lah itu kan berarti dia kan mengharapkan urusan duniawinya. Padahal dia ibadah kepada Allah. Aku tak melakukan salat hajat re. Ngecek hajat-hajatku jane dikabul ambek Gusti Allah. Dan ini namanya ikhlas yang tingkat ketiga paling rendah. Tingkatan ikhlas paling rendah. Ya is apa-apa dhewe ngene iki. Ya kan? Iya.
Aku tak ngelakoni amalan iki rek ben oleh ini. Aku tak ngelakoni mahabbah iki rek cek dicintai arek wedok. Kan bisa kan? Nggih. Iya. Aku tak moco amalan iki rek jalan goyang. Ya kan semar mesem. Tak moco iki rek surat Yasin ayat iki. Jane kok ngene kan seperti itu. Itu keikhlasan kita. Enggak bisa, kita enggak boleh munafik. Pasti akan sama ngono ya. Nah, iki. Lah ini ikhlas kita masih dipertanyakan sama Allah. Nah, tapi enggak masalah, namanya juga kita adalah masih belajar, iya kan? Masih belajar. Nah, jadi ikhlas ini adalah harus murni dan bersih kon apa wis. Kudu murni, kudu bersih, kudu belajar, kudu iso ngono rek. Aku ya belajar sama ya belajar bareng-bareng. Nah, iki. Kemudian bukti bahwa ikhlas ini adalah bersih. Di dalam surat Al-Ikhlas. Ngerti enggak surat Al-Ikhlas? Apa ini? Iya, surat Al-Ikhlas ini Qul huwallahu ahad. Ada berapa ayat? Ada 4, ya kan? Ada 4. Di dalam ayat 1 sampai 4 ono enggak kata-kata ikhlas? Ada, ya kan? Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Gak ada di situ kata-kata ikhlas, gak ada. Kholaswa gak ada. Nah ini menunjukkan bahwa ikhlas ini murni bersih, gak ketok wis. Karena ikhlas ini adalah kalau ikhlas kita sudah tertanam dalam diri kita, tauhid kita pasti akan kuat kepada Allah. Makanya ikhlas iki gampang diucapkan. Kabeh iso ngomong ikhlas. Masa aku dhewe iso ae ngomong ikhlas. Sama ikhlas ikhlas. Tapi belum tentu praktekin kok ikhlas temenan. Ya kan? Nggih dong. Ibu banget, ikhlas ku ibu banget. Tapi sesulit-sulitnya kita mempraktekkan keikhlasan kita untuk beribadah kepada Allah, kalau enggak belajar tidak akan bisa selamanya. Ya, ayo belajar bareng-bareng. Ayo belajar zuhud bareng-bareng. Belajar qanaah bareng-bareng. Wis urusan dunia enggak begitu penting. Tapi kalau aku ya penting rewu, aku ya menungso biasa. Penting ganti duit yang ngenes ya. Rungkat. Ya, tapi nggak apa-apa lah, itu manusiawi. Tetapi kita tetap harus bisa belajar ketika kita menghadap Allah, ketika kita beribadah kepada Allah, harus murni keikhlasan kita. Wis gak usah mengharapkan surga, gak usah mengharapkan pahala, wis pokoknya lillahi ta'ala wis. Sholat terus sholat, ngaji wis. Gak mengharapkan apa, poso ya poso wis. Nah itu tergantung diterima gak diterima sapa jadi Gusti Allah. Yang penting kita melafalkan kalimat Allah. Iya, yang penting kita melafalkan kalimat Gusti Allah. Soalnya bongko kayak pertimbangan malaikat masalah ya. Tiga pertimbangannya malaikat kok. Makanya dawuhne Kanjeng Nabi ku mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapa sing gelem muni la ilaha illallah bakal masuk surga. Meskipun dosanya akeh. Dan ini kok dipertimbangkan ambek malaikat. Ngono lho. Ngono kok dadi pertimbangan. Ketika ditimbang amale akeh. Amal didik
amal baiknya mek titik. Tapi amal yang sedikit tadi ada kalimat Gusti Allah, ada asmane Gusti Allah. Ada asmane Gusti Allah. Ya iku nggak semari mlebu surga itu kok iki mang. Di malaikat iku, waduh malaikat tak siksa nang neraka. Tapi ono kalimat Gusti Allah. Nah, mun dadi pertimbangan kok. Dadi pertimbangan kok iki tapi ono Allah ya. Arek lu nggawa Gusti Allah, arek lu nggawa asmane Gusti Allah. Mosok asmane Gusti Allah tak obong. Di malaikat iku boleh mikir ngono. Iku lho. Dadi kok iso penak. Iso penak. Tapi tetap aturan tetap berlaku. Jare Gusti Allah itu. Seperti contoh sudah contoh Nabi Adam. Sebenarnya Gusti Allah itu gak kepingin ketika Adam melakukan pelanggaran di surga sana kan dibuang ke bumi toh. Ini karena apa? Prosedurnya seperti itu. Dan mergo kamu itu salah, prosedurnya tetap ya kamu tak hukum. Kowe tak gowa nang bumi. Tetapi karena kamu itu nabiku, kekasihku, kowe tak sangoni. Iki lho kok waca niki, lakonono iki nang donya. Jane selamat kowe cecok balik rene maneh. Lho iku cintai iku. Makanya penting tauhid asma wa sifat itu. Penting tauhid asma wa sifat itu. Tauhid yang meyakini asma-asmanya Allah dan meyakini sifat-sifatnya Gusti Allah. Itu tadi pertimbangan ono kok. Tauhid kan dibagi 3, ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah dan ada tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah itu adalah di mana hati kita, diri kita ini meyakini bahwa Allah itu zat yang mengatur segalanya. Wis gak ono zat mana sing sok ngatur alam dunia nek gak Gusti Allah. Makanya dinamakan tauhid rububiyah, harus ada dalam diri kita, gak boleh hilang itu. Kemudian tauhid uluhiyah, keesaan Allah. Gak ono pangeran mana, gak ono Tuhan mana, Tuhan wis tok Gusti Allah. Itu namanya tauhid uluhiyah. Sing wajib disembah, sing berhak disembah, sing kudu disembah iku mung Gusti Allah, liyane ngono lho. Dan tauhid asma wa sifat, kita harus yakin bahwa Allah itu memiliki nama-nama yang indah yang termaktub dalam Asmaul Husna. Wasifat dan sifat-sifatnya Allah yang ada 20 itu. Wujud, kitam, bakok dan seterusnya itu namanya sifat-sifatnya Allah dan nama-namanya Allah yang indah. Nah, jadi tauhid itu harus tertanam dalam diri kita. Kalau kita bisa menancapkan tauhid dalam hati kita, insya Allah wis. Sama jangan nengkonen jaluk apa diturut sampai Gusti Allah. Dan meskipun sama gak njaluk wis dikai sampai Gusti Allah wis. Sama gak tetap dikai Gusti Allah, mergo apa? Tauhid itu sama apik kuat. Iku lho. Jadi penting. Angkane ayo belajar ikhlas. Ayo belajar nguatno tauhid kita nang Gusti Allah. Jane dadi menungso sing apik. Jane dadi menungso sing disenengi ambek Gusti Allah. Ayo dikuatno cinta nang Gusti Allah iki. Pentiru Rabi'atul Adawiyah ya. Pentiru rek, meskipun wedok tetap bisa menjadi panutan. Nggih. Meskipun wedok tapi tetap menjadi anutan. Karena dengan kecintaannya kepada Allah yang sangat tinggi. Murni wis, ikhlas temenan Rabi'atul Adawiyah. Baik, itu penting. Paham ya? Makanya belajar bareng-bareng, ikhlas. Makanya dikongkon sapa ya belajar ikhlas. Belajar terutama ibadah kepada Allah. Wis gak usah mengharapkan apa-apa. Gusti Allah kok ngerti dhewe ya. Gusti Allah ngerti dhewe, sampean gak njaluk, Gusti Allah wis paham. Gusti masih kamu gak njaluk, Gusti Allah paham. Tak kayak ngene.
tak ingin Gusti Allah paham dhewe masih ben gak njaluk. Gak usah dijaluk wis. Nah, iki muga-muga aku sampean kabeh iki bener-bener ning kolbu kita ada ikhlas ya. Di dalam kolbu kita ada tauhid. Di dalam kolbu kita ada keimanan yang sangat tebal. Nah, di dalam hati kita ada keislaman kita yang kuat, akidah kita yang kuat. Dan di dalam hati kita ada ihsan, kebaikan yang kuat, kebaikan yang jos. Insyaallah muga-muga aku sampean tergolong minas sholihin. Ya, golongane wong-wong sing soleh. Paham ya? Wis muga-muga keterangan Didi iki ana guna lan manfaate kanggo awakku sampean kabeh khususnya ya dan umumnya bagi seluruh yang melihat video ini. Nah, semoga kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.